Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Oke, udah bisa kita mulai ya. Nah, Bisa, jadi Pak. sebelum kita mulai, selamat pagi buat mahasiswa kalian. Nah, untuk Dewi saya jadikan sebagai host ya, supaya diterima kawan-kawannya yang baru bergabung ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang udah bergabung, silakan dibuka videonya supaya kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, tahu Dewi untuk adminnya kan? Halo Dewi. Kurang, di admit gitu, Pak. Iya, di admit aja ya. Admit all Iya, gitu, Pak. biar semua masuk. Udah kok, Pak. Nah, oke. Nah, Ya, Pak. di mana di minggu-minggu yang lewat atau minggu lalu ya, minggu lalu itu kita sudah melaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Ya, jadi untuk nilai Anda itu nanti akan saya buatkan di siakat Anda ya, dan bahkan itu sudah saya kirimkan sama Anda kan. Nah, untuk nilai yang belum tahu itu nanti bisa Anda lihat di siakat Anda masing-masing. Nah, jadi bagi mahasiswa saya yang belum mengikuti ujian tengah semester kemarin, itu silakan nanti dipertanyakan ke Prodi, itu tanggal untuk ujian susulannya kapan. Dan kemudian setelah Anda melakukan ujian susulan, mohon Anda kabari dengan saya ya, supaya nanti nilainya itu saya masukkan ke siakatnya juga. Ya. Paham ya, sampai di sini ada mau dipertanyakan mengenai ujian tengah semester minggu lalu? Ya. Oke, mohon baru yang bergabung supaya di mute suaranya ya. Kalau misalnya banyak tetangga atau anak-anak di sampingnya. Ya, mohon anaknya didiamkan dulu sebentar ya. Kita nggak nyampe kok 1 jam. Ya, bagi yang punya anak. Oke, baik. Di pertemuan kita yang ke-9 ini, ya, kita masuk ke materi kita di mata kuliah komunikasi data, yaitu materinya itu di data link control ya. Nah, jadi untuk materi fullnya itu saya berikan di GC kita, silakan Anda unduh, itu lebih terurai saya buatkan pengertian-pengertian dan uraian materinya tentang topik perkuliahan kita ini. Nah, jadi di slide ini saya hanya memaparkan sedikit tentang topik kita, dan selanjutnya itu nanti Anda memahami materi yang saya berikan di Google Classroom. Ya, jadi mohon diunduh ya. Nah, jadi di sini untuk topik kita itu namanya data link control, di mana di minggu sebelumnya itu sebelum kita UTS, kita masuk di dalam OSI ya, terakhir kan. Nah, jadi itu kenyambungan dari topik perkuliahan kita hari ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya namanya data link control itu supaya komunikasi data itu digital berlangsung atau efektif, banyak hal yang akan diperlukan untuk mengontrol dan mengatur pertukaran data. Ya, di mana sistem pengontrolan yang diperlukan itu dapat tercapai, di mana yang diperlukan itu layar yang secara logika. Ya, nah, layar secara logika itu ditambahkan di atas physical interface. Masih ingat yang mana dia yang dikatakan physical interface itu? Ayo, siapa yang ingat? Hmm? Yang namanya physical interface ini dia di tahapan yang keberapa? Ayo, Nurpadilah, ingat? Nurpadilah? Enggak. Ayo Nurpadilah, buka dulu mikrofonmu. Masih ingat? Urutan pertama ya, Pak? Urutan pertama? Iya. Salah. Ayo, yang lain. Urutan keberapa? 7, Pak. 7. Salah. Ya. Oke, nah jadi di sini dikatakan bahwasanya logika ditambahkan di atas physical interface. Berarti dia
data link control ini di atas dari physical interface ya. Nah, di atasnya ini ditambahkan. Logika yang ditambahkan tersebut yaitu dinamakan, itulah yang sebagai data link control itu atau data link control protocol. Ya. Jadi ingat bahwasanya posisinya ini nanti letaknya itu di atas dari physical interface-nya. Ya. Nah, kemudian yang mana tadi dikatakan letak dari data link control itu adalah sini. Ya, jadi yang pertama tadi siapa namanya? Yang menjawab pertama itu betul ya. Ya, berarti Anda masih ingat meskipun pertemuan kita itu sudah berlalu, kan? Untuk pengertian OSI bisa dikatakan di sini. Ya, model interface yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Ya, ini pengertiannya. Ini juga sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Ini hanya pengantar aja. Letaknya itu di mana supaya kita memahami. Ini kan urutannya itu yang kemarin ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ada 7 ya. Nah, jadi letaknya itu di sini yang di nomor 2 ini. Jadi yang inilah akan kita bahas untuk kali ini. Ya. Nah, pemaparannya ini kalau sudah Anda mengunduh materi yang sudah saya berikan di Google Classroom itu lebih jelas ya. Nah, jadi kita akan melihat OSI layar itu ada 7 tingkat ya. Di mana ada penerima dan ada pemberi itu tahapannya itu langkah pertama itu mulai dari physical layarnya. Baru berlanjut sampai application layarnya. Oke. Nah, ini masih ingat kan? Bagaimana simulasinya, simulasi dari tahapan ini kan? Masih ingat? Masih ingat kira-kira? Afi Kotul masih ingat? Enggak lagi ya. Nah, jadi coba nanti dibuka-buka lagi materi kita. Ini terakhir sebelum UTS ini. Materi kita itu yang kita bahas. Nah, Anda ulang lagi nanti kira-kira simulasinya kemarin yang sudah kita berikan itu seperti apa. Ya. Nah, oke. Jadi yang kita lihat itu di sini di data link layar ya. Nah, selanjutnya kita masuk dia data link control itu, di mana data link control itu adalah lapisan kontrol pada setiap perangkat komunikasi, di mana yang menyediakan itu fungsi seperti di dalam data link control itu ada namanya flow control, pendeteksian kesalahan, dan mengontrol dari kesalahan tersebut. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami bahwasanya di dalam data link control ini nanti ada dia lapisan di dalam untuk menyediakan yang berfungsi itu sebagai flow control, pendeteksian kesalahan, dan kontrol kesalahan. Nah, jadi ini satu-satu itu sudah saya uraikan di dalam materi itu, ya. Penjabarannya juga sudah saya buatkan di situ. Nah, jadi kita melihat dia salah satunya itu ya. Misalnya kita akan membahas tentang flow controlnya. Sudah diunduh materi yang sudah saya berikan di GC kan? Sudah? Sudah, Pak. Udah, ya kan? Nah, sudah Pak, padahal belum diunduh kan? Oke, itu tergantung sama Sudah, Anda. Pak. Ya. Oke, nah jadi di dalam lapisan link control itu ada beberapa lapisan di dalamnya itu. Yang pertama, sebelum kita masuk tadi yang dinamakan dengan flow control itu, masih ada yang sebelumnya itu bentuk lapisan yang ada di dalam link control. Yaitu yang pertama, ada frame sinkronisasi ya. Nah, di mana dia data dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame. Ya, dalam bentuk blok yang disebut frame. Nah, kalau Anda buka di modul kita itu ada diagramnya saya buat, ya bentuk gambarnya. Frame itu yang dinamakan bentuk garis-garis itu ya, garis-garis, dan akhir dari masing-masing frame harus dapat dikenali. Nah, ini lapisannya ada frame sinkronisasi, ada flow control, ada error controlnya, kemudian ada addressing-nya, ada kontrol dan data pada link yang sama, kemudian link manajemennya. Ya, inilah lapisan link control yang ada di dalam. Nah, kalau kita lihat di dalam flow controlnya, di mana di sini dia stasiun pengiriman itu tidak akan mengirim frame pada kecepatan tinggi jika ya
jika stasiunnya penerima itu tidak dapat menangkapnya. Ya logikanya kalau tidak bisa diterima data yang dikirimkan itu, maka fungsi dari flow control itu juga tidak akan berguna. Itu di dalam flow control. Kemudian ada errornya, namanya juga error control ya. Nah, beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi, ya, dalam transmisi itu harus dapat diperbaiki atau dibetulkan. Ya, kalau terjadi yang namanya error controlnya. Nah, jadi ini ada 3 lapisan. Kemudian yang keempat itu ada di sini pada lintasan itu yang bertitik di, misalnya ini masih ingat ya, local area network ya. Nah, misalnya di situ pengalamatan ya, namanya pengalamatan dari setiap IP address yang kita buatkan. Maka identitas itu dari QStation yang terlibat itu akan dinamakan dengan undersing-nya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya kontrol dan data pada link yang sama. Nah, tidak diperlukan sekali ya untuk memiliki jalur itu komunikasi yang dimana dia terpisah secara fisik untuk informasi pengontrolan tadi. Ya. Nah, tetapi si penerima atau receiver itu harus dapat membedakan informasi pengontrol dari data yang sedang dikirimkan. Ya. Nah, jadi yang terakhir itu ada link manajemennya. Di sini bisa Anda lihat di mana untuk memulainya nanti ya, dari sekian lapisan link control ini harus berfungsi di dalam pada saat pengontrolannya namanya tadi OSI tersebut, setiap prosesnya. Ya. Nah, itu mengenai di sini. Kemudian selanjutnya slide yang berikut ya. Nah, kemudian ada konfigurasi lain. Konfigurasi lain ini ada di dalamnya berupa topologi ya. Kemudian ada yang berupa complexity, kemudian line disiplin. Ini masih ingat topologi ya? Masih ingat kira-kira kan? Belajar di jaringan komputer. Yuk, siapa yang ingat? Satu orang aja, siapa yang bisa ingat? Namanya topologi. Nah, jadi jenis dari topologi itu kan ada yang namanya topologi star, ya kan? Masih ingat ya? Ya, cincin. Ya, ada berapa jenis topologi itu? Kan sudah Anda bahas di dalam jaringan komputer. Ada 5, Pak. Ada 5 kan? Ya, 3 lagi apa? Tadi kan sudah katakan ada topologi star, kemudian ada cincin, kemudian ada bus. Terus topologi apa lagi? Tree sama mesh. Tree sama mesh. Sama mesh ya. Mesh yang terakhir ya. Nah, dimana kan setiap topologi itu kan memiliki fungsi yang sangat berbeda-beda. Ya kan? Nah, kemudian ini ada topologi, ada plastik ini kita lihat satu-satu. Sebenarnya uraiannya juga sudah kita buat, tinggal kita memahami yang namanya kalau seandainya di dalam topologi itu nanti ini tinggal Anda lihat aja nanti di penjelasannya itu sengaja tidak saya buatkan ya. Tidak saya buatkan uraiannya karena uraiannya itu tinggal Anda lihat saja di materi itu penjelasannya itu ada lebih detailnya. Ya, kalau sudah Anda buka, coba siapa yang bisa menguraikan sama saya mengenai dari topologi ya. Coba Anda buka dulu. Ya, buka masing-masing. Anda gunakan. Ya. Nah, di situ sudah terurai kan? Mengenai yang 3 tadi. Ada yang dapat? Ada? Coba Mutia Sani dapat? Tidak, Pak. Geser lagi ke bawah. Ya, oke. Nah, jadi sebagai bahan pertugasan Anda saat ini, ya, jadi silakan didengarkan dulu. Untuk yang 3 ini, ada yang namanya topologi, kemudian complexity ini, kemudian line display ini. Coba Anda uraikan dulu
Ya, ini sebagai tugas Anda uraikan nanti kira-kira bagaimana proses kerja dari konfigurasi lain ini di dalam data link control dari topik pembahasan kita hari ini. Ya, proses kerjanya itu bagaimana yang dinamakan dengan konfigurasi lain, ya. Konfigurasi lainnya itu baik dia dari bentuk topologinya, kemudian complexity-nya, line disiplinnya. Ya, itu sebagai tugas Anda untuk hari ini. Nah, tugasnya itu Anda kerjakan di tulis tangan aja atau terserah Anda, mau Anda ketikkan, mau tulis tangan terserah. Ya, jadikan satu PDF, baru kirimkan nanti ke Google Classroom kita. Ya, bisa dipahami ya? Paham kan? Kira-kira kan? Gimana Fitri ya? Paham maksudnya? Fitri ya? Paham? Gimana, Pak? Paham nggak maksud dari tugas yang saya berikan? Kurang paham, Pak. Bisa diulang, Pak? Oke, nah jadi bentuk tugasnya seperti ini. Di konfigurasi lain itu kan ada 3, ya. Ada topologi, kemudian complexity, kemudian line disiplinnya. Nah, jadi Anda uraikan, ya. Nanti Anda baca di topik materinya itu ada, saya paparkan di situ. Cuman lebih jelaskanlah dia lebih lengkapnya lagi. Bagaimana konfigurasi lain itu di dalam data link control tersebut dari yang 3 ini. Untuk topologi itu seperti apa dia konfigurasi lainnya, untuk complexity itu bagaimana proses konfigurasinya, kemudian line disiplin ini bagaimana konfigurasinya di dalam data link control kita. Ya, topiknya kan data link control, jadi konfigurasi yang 3 ini bagaimana prosesnya di dalam. Itu sebagai tugas Anda. Ya. Oke. Paham kan? Ada mau bertanya? Nggak ada. Waktunya itu tetap sama ya, sampai jam 10.30 ya waktu pengerjaannya. Makanya sengaja saya buatkan videonya itu hanya memaparkan secara singkat saja karena materinya sudah saya buatkan. Ya. Nah, ada mau bertanya sampai di sini? Ayo, ada mau bertanya? Oke, kalau memang tidak ada mau dipertanyakan, ya supaya waktu Anda makin banyak untuk mengerjakan, silakan dikerjakan ya. Untuk videonya kita akhiri sampai di sini. Anda tetap kembali ke Google Classroom, tetap mengerjakan. Silakan absensinya nanti diisikan di Google Classroom juga. Bagi kawan-kawan Anda yang tidak ikut bergabung di Zoom ini, silakan disampaikan kira-kira tugasnya apa, ya supaya sama-sama nanti mengerjakan tugasnya. Bisa ya? Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa nanti di minggu depan. Silakan live masing-masing.